Tema kita sore hari ini adalah bukti orang Kristen asli. Permisi tanya, saudara pernah ketemu yang gak asli gak? Kok ketawanya kayaknya yakin gitu ya. Suatu hari seorang bapak bilang sama saya, Pak saya heran. Ya, saya gak ngerti kenapa teman saya yang ngaku Kristen, aktif di gereja, dan dia menipu saya, membohongi saya. Ya, dia sebutkanlah uang yang ditipunya. Coba Pak jelaskan, kenapa demikian? Dan katanya di gereja, dia seorang majelis. Waduh, kaget saya. Nah, kalau saudara ditanya begitu, jawab apa coba? Ya, saudara diajak makan, lalu tanyanya yang begituan. Nah, ini belum makan ini. Saya bilang, saya juga gak tahu. Yang saya tahu memang orang Kristen di bumi ini, ada yang asli dan ada yang palsu. Mungkin kamu kebetulan ketemu yang palsu. Di Jakarta saya ketemu seorang anak muda, saya coba ceritakan Yesus kepada dia. Ya. Lalu dia jawab begini, Pak, gereja yang barusan Bapak khotbah itu, majelisnya saya kenal loh. Oh iya? Saya bilang, iya dia bos saya. Bos saya. Bapak gak usah cerita tentang Yesus lah. Dia ngaku Kristen, tapi di pabrik Pak, tempat kami kerja, ngomongnya selalu jorok, maki-maki, ya. Kita pegawainya dibentak-bentak, lalu tiap gajian belum terima gaji, selalu dimarahin dulu baru kasih gaji. Wah saya juga shock gitu, gimana ya? Mau jawab, sulit kan? Saya nggak tahu dalam pengalaman saudara bertemu gak dengan orang-orang yang mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, rajin ke gereja, mungkin majelis, mungkin aktivis, mungkin penyambut tamu yang di depan. Tapi ternyata menjadi batu sandungan untuk orang lain. Sama seperti batu permata atau batu berlian itu ada yang asli dan ada yang palsu. Demikian juga dengan orang Kristen di bumi ini. Tidak ada jawaban lain kecuali apa? Mungkin sekali kamu ketemu yang palsu. Orang Kristen tidak seharusnya seperti itu. Jadi saudara mari kita belajar berhati-hati. Jangan cepat-cepat mengaku saya Kristen loh, saya aktif loh, saya begini loh, sejak kecil udah Sunday school. Tapi kita perhatikan, mengevaluasi diri, apakah hidup kita telah menjadi berkat untuk orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini sangat-sangat penting. Lalu saudara bertanya, Pak, kalau begitu bagaimana saya tahu Kristen yang asli? Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat ke-12. Kolose 3 ayat ke-12. Sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Perhatikan istilah sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Siapa itu? Orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diberi iman, dan dikuduskan oleh Yesus Kristus, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diampuni dosanya, sehingga disebut dengan orang kudus, orang Kristen, pengikut Kristus. Kalau saudara membaca konteksnya, nanti pulang di rumah, Kolose pasal 3, sebelum ayat 12 itu Paulus bicara. Kalau kamu sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen, tanggalkan hidupmu yang lama. Seperti orang mencopot baju yang lama, pakaian-pakaian lama, sifat-sifat lama, karakter-karakter lama yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang tidak ada beda dengan orang-orang dunia itu, copot dan pakailah yang baru. Dan di 12 ini dijelaskan. Kalau saudara melihat, kenakanlah, istilah itu artinya apa? Pakailah, seperti orang pakai baju. Pakailah. Tapi bukan baju seperti ini, tapi baju karakter. Ciri khas orang Kristen yang asli itu
Ada 5 hal di situ yang harus kita pakai. Yang pertama, belas kasihan. Belas kasihan. Kata Yunani bahasa Alkitab dari belas kasihan di situ artinya isi perut. Isi perut kita itu seperti belas kasihan. Jadi dengan kata lain, orang yang punya cinta kasih dan belas kasih itu harus lahir dari dalam. Bukan sesuatu yang di luar untuk show off, untuk pamer. Tetapi sesuatu yang lahir di dalam. Hati nurani kita yang paling dalam. Sebab kita menerima kasih Kristus itu di dalam hati kita. Dan dia mencurahkan cinta kasihnya di dalam hati kita. Maka kalau kita asli, kalau saudara asli, dari dalam saudara harusnya mengalir apa? Cinta kasih Kristus. Sama seperti hari ini kalau kamu makan nanas, masuk ke isi perutmu, besok pagi keluar apa? Nanas. Nggak mungkin kamu makan nanas, besok pagi keluarnya duren. Masuk yang bakmi, keluarnya juga bakmi. Kira-kira begitu. Kalau masuknya adalah cinta kasih Kristus di dalam hati kamu, isi perut kamu, hati nurani kamu, maka yang keluar adalah apa? Cinta kasih Kristus. Belas kasihan dari Kristus. Itu namanya belas kasih. Saya ingat cerita Yusuf dalam perjanjian lama. Ketika abangnya, kakaknya tidak baik dengan dia, dendam, benci, iri hati, dan menjual dia, sampai dia ke Mesir, kemudian jadi Perdana Menteri di situ, waktu kelaparan dia menolong kakaknya, dan mereka datang membeli makanan, dia menyelamatkan seluruh keluarganya, yang kemudian jadi keluarga Israel. Suatu hari kakaknya ketahuan lalu takut setengah mati. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia mengampuni, berbelas kasihan kepada kakak-kakaknya. Ada belas kasihan keluar dari dalam hatinya sebab dia sudah dikuduskan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan dia mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya, mereka-rekakannya menjadi baik, yaitu menyelamatkan satu bangsa. Saudaraku, kalau hari ini kamu pun sudah menerima cinta kasih Kristus, pastilah belas kasih Kristus itu lahir dalam hidup saudara. Permisi tanya, berapa lama saudara menjadi orang Kristen? 1 tahun, 10 tahun, 5 tahun, berapa tahun? Bagaimana hati saudara selama ini? Sudah mulai beku? Sudah mulai dingin, sudah mulai kaku, atau ada kasih Kristus yang hangat, yang limpah dengan belas kasih itu, terus mengalir di dalam engkau. Mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Kamu bilang sulit Pak, di dalam Yesus Kristus, dia akan memampukan saudara. Amin. Yang kedua, kemurahan. Kemurahan dalam bahasa aslinya artinya perbuatan baik yang lahir dari hati yang mengasihi. Jadi kalau tadi hati mengasihi, tergerak mengasihi, sekarang tindakannya apa? Bermurah hati. Melakukan sesuatu yang konkret. Belas kasihan yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang asli, harus diikuti dengan kemurahan. Itu konsekuensi logis. Ya. Kalau enggak, belas kasih itu palsu. Jadi kalau kamu ketemu pengemis misalnya, lalu pengemis bilang, Mas kasihan aku dong, aku udah gak makan, minta 5.000 atau 10.000 beli makanan. Lalu kamu lihat dia, kamu bilang, iya kamu memang kasihan ya, tapi kamu gak ngasih apa-apa. Itu belas kasih? Bukan, itu omong kosong. Kalau kamu bilang, iya kasihan kamu ya, ini saya kasih uang, beli nasi, nah itu namanya kemurahan. Jadi belas kasihan yang asli harus diikuti dengan tindakan nyata. Perbuatan baik yang konkret. Contoh lain misalnya kita lihat orang Samaria yang baik hati. Herannya ya orang non-Kristen juga tahu orang Samaria yang baik hati. Sampai di Amerika ada Samaritan Law. Sudah tahu Samaritan Law hukum orang Samaria. Kalau kamu lihat di jalanan ada orang yang sakit, ya, atau tabrakan kesulitan, kamu menolong dia, kamu kayak orang Samaria. Saya pernah tanya si Santi, kalau ada orang pingsan, lalu kita adakan CPR, ya, walaupun kita nggak punya license,
kita nggak akan dituntut. Sebab apa? Samaritan law. Kamu tidak berniat membunuh dia. Kalau kamu udah belajar CPR, nanti Cisanti mau ajar kita, nggak tahu kapan. Udah belajar CPR, tapi belum ada license. Lihat ada orang pingsan, butuh dibantu, kamu boleh bantu. Walaupun nggak punya license, nggak ada orang bilang, lu nggak ada license ya, bantu mak saya ya, jadi mak saya mati, saya tuntut kamu. Enggak, Samaritan law melindungi kamu. Sebab kamu dianggap orang Samaria yang baik hati. Saudara tahu ceritanya orang Samaria itu? Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap Samaria itu rendah, seperti anjing, kotor, najis. Sebab mereka kawin campur. Musuhan ratusan tahun. Suatu kali orang Yahudi ingin ke kota dan turun dari Yeriko dan dia dirampok habis-habisan. Lewat imam, orang Yahudi tidak menolong. Ya. Lewat kemudian, apa lagi? Majelis, aktivisnya lah gitu ya. Yahudi tidak menolong. Kemudian terakhir lewat siapa? Samaria, musuh. Musuh bebuyutan, tradisi turun-menurun ratusan tahun. Tapi Samaria itu menolong musuhnya. Itu namanya apa? Abnormal atau melampaui normal? Kalau normalnya apa? Normalnya mampus lu ya. Kan gitu kan, normalnya normal. Musuh ya. Dirampok habis ya kan. Mungkin sekaligus ditendang juga, diludahin. Normal. Karena normalnya mata, gigi ganti gigi. Bila perlu satu mata ganti 20 gigi. Dipatahin semua. Ini enggak. Ditolong. Dinaikin ke keledainya, dibawa ke hotel, dikasih pengobatan, dikasih free credit card, kasih ke hotel itu. Nanti biayanya berapa ini kredit card saya? Pakai. Zaman dulu keledai, sekarang mungkin BMW atau Mercedes ya, bawa pakai mobilnya. Musuh loh. Makanya orang Samaria disebut dengan baik hati. Saudara tahu di bahasa aslinya nggak ada kata baik hati? Cuma bilang orang Samaria saja. Tapi karena penerjemah Alkitab itu begitu tersentuh, dia buat judulnya orang Samaria yang baik hati. Baik hati. Good Samaritan. Sebenarnya cuma Samaritan doang. Tapi kemudian ditambah good. Karena ada kemurahan. Jadi baik itu artinya apa? Melampaui normal. 1, 2, 3. Baik artinya melampaui normal. 1, 2, 3. Ngomong yang normal dong, saudara. Jadi kalau orang Kristen, rajin ke gereja, melayani, kasih persepuluhan, berdoa, baca renungan tiap pagi. Saya tanya, baik gak? Hei, baik gak? Halo? Normal. Itu belum beyond normal, betul gak? Tapi kalau kamu bisa mengasihi musuhmu, kamu bisa kemudian memberikan lebih. Yesus bilang, orang paksa kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. You are a second mile untuk itu. You lebih dari orang-orang dunia dan orang normal. Baru disebut apa? Baik hati. Jadi jangan cepat-cepat menyebut diri baik hati. 1, 2, 3. Jangan cepat-cepat sebut diri baik hati. Kalau belum bisa beyond normal, itu kemurahan. Melampaui yang normal. Ketika kita bisa bermurah hati dengan kasih Kristus, belas kasihan Tuhan, yang juga beyond melampaui normal. Waktu saya masih studi di Malang, Sekolah Alkitab Asia Tenggara, suatu kali datang dosen dari Singapura, dosen tamu, dia cerita. Dia bilang mahasiswa dia tiap Sabtu keluar kampus untuk penginjilan. Sama seperti kami di kampus Malang. Ya, kami tiap Sabtu pun keluar penginjilan ke rumah sakit, ke taman, kemana. Setengah hari, sampai dari pagi sampai makan siang baru boleh pulang kampus. Sama mahasiswa di Singapura, Bible College, sama. Lalu dia ceritakan salah satu kesaksian mahasiswanya. Suatu hari salah satu mahasiswanya nginjili seorang pengemis di jalanan di Singapura. Pengemis itu bilang, aku lapar, beri aku makan, belikan aku semangkok sup.
Tapi mahasiswa itu begitu semangat, dia gak belikan sup, dia nginjili terus. Percaya Tuhan Yesus pasti selamat, salib Tuhan mengampuni. Aduh lapar, berikan aku semangkok sup. Salib Tuhan, darah Tuhan ajaib, dia bangkit pada hari ketiga. Aduh aku lapar, belikan semangkok sup. Dia gak tolong itu pengemis, cuma nginjili terus. Jiwa lebih penting dari tubuh. Ceritanya, dia gak berhasil nginjili, dia juga gak kasih duit, gak kasih sup, lalu dia pergi ke tempat lain. Karena perlu ada target, menginjili berapa orang. Ya. Selesai tugas harus pulang ke kampus, lewat lagi dari jalan itu, pengemisnya mati. Wah, dia kaget. Ini tadi pengemis yang saya injili, mati. Wah, dia shock setengah mati. Dan di situ dia menangis kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Mungkin kalau tadi aku beli dia sup, dia gak mati Tuhan. Tapi sekarang dia mati. Tuhan bangkitkan dia sekarang. Tuhan saya minta bangkitkan. Kalau Tuhan bangkitkan, aku belikan 1000 mangkok sup. Tapi sudah telat. Pengemis itu mati kelaparan. Saudara, Injil penting. Mengabarkan Yesus salib dan kebangkitan penting. Tetapi menolong orang lain, itu pun penting. Saudara harus punya hikmat. Kapan melakukan kebaikan, kemurahan. Kapan diikuti dengan pekabaran Injil. Amin. Belas kasihan Kristus melahirkan kemurahan hati konkret secara fisik, secara mental, secara aspek-aspek yang lain. Kalau hari ini kau mengatakan, oh Tuhan terima kasih kau selamatkan aku. Kalau kamu asli Kristen, bukan palsu, pasti melahirkan perbuatan baik yang nyata. Amin. 3, kerendahan hati. Kerendahan hati. Ini Alkitab luar biasa sekali ketika Paulus menulis ini. Kenapa kemurahan hati diikuti dengan kerendahan hati? Sebab orang yang banyak berbuat baik, ada kecenderungan. Iblis mulai bisik-bisik di telinga, di hatinya, sadar atau tidak sadar. Kamulah orang yang paling baik. Kamulah orang yang paling pinter, kamulah yang paling hebat. Kalau gak ada kamu, habislah ini. Kamulah pahlawan, kamulah. Akhirnya apa? Makin dengar, kepala makin gede kayak balon. Akhirnya pulang, naik pakai helm gak muat, kepalanya makin gede. Jadi banyak berbuat baik, bisa jadi lupa diri dan sombong. Itu normalnya. Itu sebabnya Paulus melanjutkan dengan apa? Kerendahan hati. Jadi kita harus sadar. Kalau sudah mulai ada bisikan di hatimu dan pikiranmu mengatakan, kamulah yang paling hebat, kamulah yang paling kaya, kamulah yang paling pinter, kamulah yang paling berbuat banyak, kamulah yang paling berjasa. Seperti film di Indonesia, ada film berjudul, Untung Ada Saya. Pernah nonton itu? Yang main si Gepeng. Untung ada saya. Begitu film itu keluar gak lama, si Gepeng mati. Jangan pernah arogan dan meninggikan dirimu. Sebab Tuhan membenci dan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, setelah kamu punya kemurahan hati, kebaikan itu, cepat-cepat pakai pakaian apa? Rendah hati. Rendah hati artinya apa? Kamu gak lupa diri. Gak lupa daratan. Kamu ingat siapa kamu itu gak pantas, gak layak. Kamu ingat harusnya kamu bersyukur kalau kamu ada, kalau kamu punya, kalau kamu bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kerendahan hati adalah soal apa? Pikiran. Kalau tadi kemurahan hati soal action, tindakan. Belas kasihan soal hati yang dipenuhi kasih Kristus. Di sini adalah soal apa? Pikiran. Yang ditransform, diubah oleh Tuhan menjadi baru. Selalu ingat anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Selalu ingat anugerah Tuhan. Maka kamu akan dilepaskan dari ketinggian hati. Seperti padi, saudara, kata pepatah. Makin berisi, makin nunduk. Bukan makin tinggi, makin nunduk. Padi yang merunduk seperti Yohanes Pembaptis. Dia pelopor datangnya Kristus, tapi dia bilang, dia harus makin besar, yaitu Tuhan Yesus. Aku harus makin kecil. Sadar siapa
dirinya. Sebab itu, perhatikan ini, jangan pernah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Ada dua efek. Kalau kamu bandingkan diri dengan orang lain, kamu merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih bisa, kamu bisa jadi sombong. Waktu kamu bandingkan diri dengan orang lain, kamu merasa kamu lebih kurang, lebih gak bisa, lebih gak mampu, kamu jadi minder. Jadi dua-duanya jelek. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. 1, 2, 3. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau mau bandingkan diri, bandingkan dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Lihat di kaca tiap pagi. Hey, Eddie Fences, tahun lalu kamu bagaimana? Hey, Eddie Fences, tahun ini kamu bagaimana? Hey, Eddie Fences, 5 tahun lalu kamu bagaimana? Bandingkan dengan dirimu sendiri, evaluasi diri, koreksi diri, dan perbaiki diri di hadapan Tuhan. Itu rendah hati. Amin. Saudara Kristen asli? Yes or no? Kok gak ada jawaban? Saudara Kristen asli? Rendah hati di hadapan Tuhan. Keempat, lemah lembut. Lemah lembut. Saudara, lemah lembut bukan lemah. Jangan pikir lemah lembut itu, itu lemah lunglai. Bukan. Lemah lembut itu orang yang kuat. Itu lemah lembut. Lemah lembut itu orang yang tabah. Orang yang tangguh. Orang yang siap menghadapi persoalan apapun. Dan pantang menyerah. Ini lemah lembut. Siapa di Alkitab yang disebutkan orang yang paling lemah lembut? Nabi Musa. Waktu itu Musa sebagai pemimpin mendapat 2 serangan dari saudaranya sendiri, Harun dan Miriam. Leadership-nya ditantang, dikritik, diserang, dan membawa sekelompok yang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan, Musa berdiam diri. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan membereskan masalahnya. Setelah masalahnya beres, Alkitab menambah 1 kalimat. Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Jadi lemah lembut soal apa? Lidah. Coba. Itu lemah lembut. Lemah lembut artinya orang yang bisa mengontrol lidahnya. Dia tahu kapan harus marah, dia tahu kapan harus berdiam, dia tahu kapan harus mengkritik, dia tahu kapan harus berdoa, dia tahu kapan harus berkata, dan dia tahu lidahnya dikontrol oleh Roh Kudus. Itu lemah lembut. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut, alias tidak kasar, meredakan kegeraman. Masalah akan menjadi reda. 2 Timotius 2:25, kelemah lembutan dapat membawa orang-orang datang kepada Kristus dan beriman kepadanya. Saudara, lidah ini luar biasa ya. Kecil, tetapi sangat-sangat berbahaya, tapi juga sangat-sangat berbahagia, sebab engkau bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya ingat di gereja yang lama dulu, sebelum kita mulai IGNC, ada seorang anak muda, satu hari bicara sama saya. Waktu itu saya pembina pemuda, dia mahasiswa. Saya ajak dia melayani Tuhan sebab dia punya karunia. Pinter ngomong, punya karunia ini, karunia itu, saya lihat banyak, saya ajak dia melayani. Lalu dia panggil saya, Ko Edi, dia bilang, Ko Edi, sorry ya, saya nggak bisa melayani. Saya tahu saya karunianya apa. Sebenarnya banyak karunia lain, no, saya tahu karunia. Saya akan temani Ko Edi, tiap minggu saya akan lihat semua pelayanan di gereja ini, supervisi. Nanti saya kasih kritikan saya, evaluasi saya. Saya akan kasih tahu, paduan suara harus begini, ya, khotbahnya harus begini, ya, yang nyanyi harus begini, yang melayani, saya bisa kasih semua itu, saya bisa lihat. Ya, saya kasih masukan, saya bilang masukan penting, saya terima evaluasi. Tapi saya juga penting kamu ikut melayani dan bersama-sama berbuat. Lalu dia bilang, no, saya tahu karunia saya. Saya bilang, oke, karuniamu apa? Dia bilang, karunia mengkritik. Saya bilang, sesat lu ya. Kamu baca di mana Alkitab bilang karunia mengkritik? Gak ada. Yang ada karunia membangun.
Ini contoh saudara ya, orang yang hanya mau mengkritik, cari-cari kesalahan orang lain, cari-cari kekurangan orang lain. Tapi begitu diajak melayani, terjun, dia mundur. Ini yang saya sebut dengan kura-kura, saudara. Kura-kura itu hebat. Ya, kalau dia mau bicara, kepalanya keluar, dan mulai diskusi, kasih ini. Kita bilang, ayo ikut melayani, langsung kepalanya masuk. Udah masuk kita dorong, gak jalan saudara. Kenapa gereja gak bertumbuh? Sebab ada cukup banyak kura-kura yang hanya bisa bicara tanpa berbuat. Menghambat lalu lintas pertumbuhan gereja Tuhan. Mari kita berdoa supaya jemaat kita semua saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak hanya tahu berbicara, mengkritik dan mencari kesalahan, tapi orang-orang yang sungguh mau bekerja untuk menumbuhkan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Saudara Kristen asli, mohon Roh Kudus mengekang lidah saudara, berbicara yang lembut, juga bertahan dalam kesulitan. Jangan cepat-cepat give up. Tabah dan kuat menghadapi persoalan. Jangan seperti anak kecil yang dikit-dikit cengeng, tapi bertahan, berjuang, sampai Tuhan memanggil saudara. Amin. Kenapa Tuhan bikin kita dua kuping, satu mulut? Kamu pernah bayangkan nggak? Kalau kuping satu di depan ini, dua mulut, apa yang terjadi? Satu mulut aja susah, betul nggak? Artinya kita harus mendengar 2 kali sebelum kita bicara 1 kali. Itu lemah lembut. Terakhir, kesabaran. Kesabaran. Indah sekali, saya sangat menikmati firman Tuhan ini. Ya. Setelah kita bisa menguasai lidah kita, walaupun berbuat banyak, gak banyak ngomong, gak banyak memuji diri, tapi kadang-kadang sulit, betul nggak? Bilang sih gampang kontrol lidah, tapi prakteknya sulit. Itu sebabnya Paulus oleh inspirasi Roh Kudus menutup dengan kesabaran. Ini kunci. Waktu mengalami kesulitan, kamu butuh kesabaran. Kesabaran. Sabar artinya mampu bertahan, tabah dan kuat ketika kamu hampir berputus asa. Itu sabar. Seorang pendeta kasih definisi sabar waktu ditanya, sabar itu apa Pak? Pendeta itu bilang, sabar itu adalah ketika kamu sudah tidak tahan dan ingin berteriak mana tahan. Coba tahan 1 kali lagi. Itu sabar. Udah, 1 kali lagi. 1 kali lagi. Jadi nggak pernah sampai meledak. Itu kesabaran. Gampang apa susah? Khotbah gampang Pak. Prakteknya sulit. Tapi bersandar kepada kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan. Sebab apa? Kesabaran itu tidak bisa dibeli di Walmart, di Target, di supermarket, di Chinese store, dimanapun. Kesabaran itu adalah produk dari Roh Kudus. Salah satu buah roh, rasa buah roh yang single itu adalah kesabaran. Itu sebabnya minta sama Tuhan. Tuhan beri aku kesabaran. Roh Kudus lahirkan dan produksi kesabaran di dalam aku Tuhan. Minta sama Roh Kudus. Ya. Aneh sekali ya. Saudara pernah gak berdoa tapi Tuhan jawabnya terbalik? Kamu minta A, Tuhan kasih B yang terbalik 180 derajat. Ini terjadi salah satu pendeta kami di Malang, dia cerita, suatu kali seorang ibu datang kepada dia, rektor kami. Dia bilang, Bok Su, pendeta doain saya dong supaya saya sabar. Saya ini orangnya gak bisa sabar. Apa yang terjadi padamu? Kata pendeta. Saya tiap hari banyak masalah, Bok Su, pendeta. Kadang ada 3 masalah, 5 masalah. Itu saya selalu gak bisa sabar, meledak, pengennya marah, pengennya teriak. Oke, kita berdoa. Ya, kemudian pendetanya berdoa. Tuhan, ibu ini menghadapi banyak masalah, sehari 3 atau 5 masalah.
Dia pengen sabar. Oh Roh Kudus engkau yang produksi kesabaran. Mulai besok Tuhan, tambahkanlah masalahnya. Ibu itu kaget, belum amin. Stop. Salah mengerti saya. Maksud saya minta kesabaran, bukan minta tambah masalah. Pendeta itu ngomong, ingat kamu. Kalau kamu minta kesabaran, Tuhan akan izinkan lebih banyak masalah. Ini sense of humor-nya Tuhan. Saya tanya, kalau hidupmu gak ada masalah, kamu tahu gak punya kesabaran? Gak tahu. Kamu kira udah sabar, kenapa? Gak ada masalah ya? Tapi kalau kamu ingin sabar, saudara jangan heran, Tuhan akan jawab terbalik, masalahnya nambah. Kenapa? Sebab kesabaran itu lahir dari ketika engkau menghadapi masalah. Seperti pisau diasah. Bagaimana kamu tahu tajam? Dipakai, makin dipakai. Jadi kalau mau sabar, pasti tambah masalah. 1, 2, 3. Kalau mau sabar, gak berani ngomong sekarang. Karena gak pengen mau punya masalah. Tuhan itu unik, sense of humor-nya tinggi sekali. Ya. Sebab dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi, disitulah Roh Kudus memproduksi karakter-karakter yang apa? Membuat kita makin dewasa, makin indah di hadapan Tuhan. Saudara Kristen asli? Yes. Minta kesabaran dan belajar sabar. Sekarang angkat tangan kirimu. Kita belajar hafal dari 5 jari ini. Kalau kamu lihat jari jempol, ingat apa? Number 1, ya kan? Gue number 1. Ingat, kalau lihat jari jempol tiap hari, ingat ini kebalikannya, rendah hati. Apa ini? Rendah hati. Kalau ingat telunjuk, kamu ingat, yang tukang perintah, you. Ingat, telunjuk ingat apa? Murah hati. Apa? Murah hati. Berbuat baik, jangan cuma tahu perintah. Jangan omong tok. Ya. Jangan omdo. Tahu omdo? Omong doang. Jari mana paling panjang? Tangan, jari tengah. Ini apa? Kesabaran. Panjang sabar. Udah gak tahan dikit lagi. Panjang sabar. Jari manis, ada cincin, ini apa? Belas kasih. Ini jari cinta. Chinese itu unik sekali ya, bahasa Chinese ini. Ini namanya kalau kamu belum kawin, belum punya cincin, ini namanya Wu Mingzi, jari tanpa nama. Begitu ada cincin masuk, jadi apa? Yu Mingzi. Kenapa? Cincin ini nama istrimu atau suamimu. Jadi lihat jarimu, udah ada nama belum? Ini belas kasihan, jari cinta ini. Terakhir, yang paling kecil, nah tinggal mana yang belum ada? Hah? 5 pakaian kurang 1 Apa ini? Tes dulu, apa ini? Rendah hati. Ini murah hati. Ini panjang sabar. Ini belas kasih. Ini apa? Lemah lembut. Yang kecil ini loh. Ini jari yang paling lembut, saudara. Sebab apa? Waktu kamu ngupil, waktu kamu bersihin hidung, kamu gak mungkin pakai yang ini gak lembut ini. Atau jempol ini gak lembut, kasar. Pakainya apa? Ini loh, kecil-kecil ini lemah lembut. Ya. Jadi 5 jari, kita hafal sama-sama, saya tunjuk jarimu dan kemudian sebutkan dengan lantang supaya kamu ingat setiap hari. Karena setiap hari kamu lihat tanganmu, gak mungkin gak lihat tangan. Right? Oke, angkat jari. Jempol. Sama-sama. Jempol. Rendah hati, sama-sama. Jempol, rendah hati. Jempol, rendah hati. Telunjuk. Murah hati. Jangan cuma nunjuk, tapi berbuat. Jari tengah. Iya. Jari manis. Cinta kasih. Belas kasih. Kelingking. Paling kenceng lemah lembut, paling diingat soalnya ya. Ingat, lemah lembut gak pakai T, kalau pakai T jadi lembu. Kesabaran itu kadang-kadang saya mikir Chinese itu unik. Saudara tahu bahasa Chinese gak sih? Bahasa Chinese kesabaran itu ren, tahu gak ren? Ren itu ada 2 gambar, bahasa Chinese itu bahasa gambar. Bawahnya jantung, atasnya pisau.
Jadi kalau satu pisau belati sudah di atas jantungmu, kamu masih bisa tenang dan hadapi. Itu sabar. Luar biasa ya Chinese. Mau belajar Chinese? Ayo kita doa. Bapa di sorga, hari ini kami belajar 5 ciri khas orang Kristen asli. Suara hamba berhenti, biarlah suara Roh Kudus bekerja. Setiap kali kami melihat 5 jari kami ingat 5 karakter atau 5 pakaian Kristen yang asli. Ingatkan kami dan tolong kami dan mampukan kami untuk melahirkan karakter-karakter Kristen yang asli, supaya namamu dimuliakan, ditinggikan, dan orang lain boleh diberkati lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin.